Pertama pasukan saya Mali. Siap bro. Serang cepat bro. Siap bro. Tolong disiapkan. Siap bro. Baca doa mulai. Hormat bro. Tegak bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah kita di hari Jumat ini hari yang berkah ya untuk pelajar PAI yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebagaimana biasa kita literasi dulu. Yang membaca Al-Quran giliran siapa lagi? Siapa yang membaca? Saya. Ya, Rifai ya. Tolong saya tampilkan buku. Ya. Siapa satu orang ke Ustaz Andai. Baca sesuatu. Ya, ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Baik, anda sekalian, kita pagi ini masuk pada kajian yang baru, yaitu berbicara masalah aspek fikih ya, yaitu tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Kemarin sebelum ini kita telah mempelajari itu aspek akidah, iman kepada hari akhir, dan bagaimana seluk-beluk hidup dengan hari akhir ya, peristiwa-peristiwanya. Dan ya, kita lihat bagaimana aspek tentang pernikahan dalam Islam. Dan ini adalah pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa ya. Karena materi ini sangat mungkin sangat penting ya. Baik, kemudian kita jelaskan dulu nanti KD-nya ya. Tanggal berapa sekarang? Ini materi kita tentang aspek fikih, itu menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Bapak bacakan dulu indikator atau tujuan kita mempelajari kali ini dari sekalian. Ada 4 indikator yang harus kita capai dalam pelajaran ini. Ya, di halaman 124 ya. Nemu semua? Yang pertama adalah indikatornya siswa mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan tempat teknologi ya.
Ya, ada lagi yang lain? Ah, bahagia. Ada lagi yang lain? Ada kakaknya, adik apa, abang atau sepupu atau teman-temannya? Ah, ada yang tadi bahagia apa lagi? Ada yang lain tak? Hah? Meninggalkan, Pak. Hah? Meninggalkan. Ingin ada tas? Tas sana, tidak ada kan? Timbul keinginan, ya kan? Ya lumrah, karena itu adalah pasti proses itu akan kita lewati. Ya kan? Sekarang aja umurnya berapa rata-rata kita pegang? 18. Itu udah usia 17, 18 ya, usia yang sebentar lagi mungkin menjadi, kalau dalam tinjauan syariah itu sudah bisa ya kan, cuman dalam aturan negara kita ada umurnya ya. Namun dalam agama boleh, kalau dia sudah akil balik itu boleh untuk menikah. Ta'aruf. Ya Pak ini? Apa itu ta'aruf Pak ini? Kenalan. Oh, kenal. Apa itu maksudnya? Seorang yang dibolehkan yang nanti tahu sekarang. Ada istilah ta'aruf, ada istilah baca, udah kan? Ta'arufnya berapa tahun? Ya? Ya kan? Oh, udah ta'arufnya sudah 3 tahun Pak, ya kan? Panjang kali ta'arufnya 3 tahun. Ya, mana tinjauan syariah sebenarnya? Iya. Maka di dalam Islam sebetulnya Anda sekalian, pacaran itu setelah ijab kabul. Siapa yang pacaran setelah ijab kabul itu biasanya pernikahannya kakek sampai nenek sampai atu-atu. Ya lah, tanya sama nenek dulu, sama kakek. Mereka itu tidak pacaran, ya. Mungkin menjelang apa, perjalanan apa, menengok mungkin langsung dengan melamar. Makanya kita lihat di dalam tinjauan syariah. Kenapa? Kekinian ini, sudah sekarang kita lihat itu di selebriti, ya. Pacarannya 7 tahun, ya kan? Nikahnya 3 bulan sudah cerai, ya kan? 3 bulan bubar, gitu, ya kan? Ya. Maka disingkat di ta'aruf ini. Maka di dalam tinjauan syariat ada ada 4 ilmu. Nanti kita akan lihat ta'arufnya. Yang pertama sebetulnya itu nazar. Ya, ini lebih identik dengan ta'aruf ini. Nazar, ya. Itu calon suami melihat calon istri. Nah, di dalam pandangan ulama, si calon suami ini boleh melihat calon istri itu, ya. Apa yang boleh dilihat? Boleh dilihat muka dan telapak tangannya, atau boleh dia melihat apa yang hasrat ingin menikahi wanita itu. Nah, tapi dia, ya, nazar ini bukan nazarnya berkepanjangan, ya kan? Nah, dibawa ke pantai Sasak itu bukan nazar itu namanya, ya kan? Nah, lihat. Nah, setelah terjadi hasrat calon suami ini, maka proses apa namanya? Khitbah. Apa itu khitbah? Melamar, ya. Ya, melamar. Maka setelah setuju dia ada hasratnya untuk menikahi wanita ini, maka proses yang kita itu melamar. Kalau gitu, apa itu mantah? Ya. Ya, ini banyak terjadi hal-hal tunangan itu yang lama akan mengundang apa namanya, perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, yang ketiga baru nanti akad nikah, ya. Akad nikah, oke. Inilah yang nanti kita lihat rukun nikah, ya. Ya, akad nikah, ya, itu terjadi nanti ijab dan kabul. Dan yang keempat adalah namanya walimah, mengumumkan pernikahan. Sesuatu yang tidak boleh hilangkan, kan? Sama dengan rukun sholat yang 13, ya kan?
Kalau dia tinggal satu rukun batal sholatnya. Itu juga dengan nikah. Rukun nikah ada berapa yang diketahui? Ada berapa rukun nikah? Tiga. Sepakat tiga. Sebagai calon suami. Sepakat tiga. Lima. Yang pertama apa namanya? Adanya calon suami. Adanya calon suami. Yang kedua? Adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali nikah. Nah, nanti aku mau jelaskan dalam diskusi ini ya. Wali nikahnya ada terbagi dua. Wali nikah nasab. Apa itu nasab? Yang ada hubungan tadi dah. Nah, jadi wali itu yang perempuan la nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah seorang perempuan kecuali dengan wali, ya. Misalnya kamu nanti dilarikan oleh laki-laki calon suami kamu, ya, lari misalnya ini lari pada Nabiya, atau pada Tiada, atau pada Jom. Nah, datang orang itu sebagai seorang ustadz menikahkan, tidak sah, berzina kamu sampai hari kiamat, ya, karena izin nikah itu adalah dari wali. Kalau tidak ada ayah, abang atau adik lagi lah. Kalau tidak bapak, adik bapak atau ayah, kakak bang. Kalau tidak atut, ini garis ayah ya. Nah, ini wali. Kalau tidak ada satupun ayahnya, tidak ada abangnya, ada adiknya, tidak ada bapaknya, dah habis. Tinggal tidak ada perempuan semua. Nah, siapa jadi walinya? Waliha. Ya. Wali hakim siapa di Indonesia? Wali hakim. Apa? Dari pihak kaum. Dan sebelum terkuah, yang wali hakim itu apa? As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Nah, ini kata Rasulullah. Pemimpin itu adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Siapa pemimpin di negeri kita ini? Jokowi wali, ya. Dia jadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Nah, wali Jokowi atau presiden atau raja mendelegasikan kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama mempercayakan kepada KUA mempercayakan kepada Penggu atau istilah ada walihan. Kalau dulu ada namanya P3 MTR, pegawai pencatat nikah. Bapak dulu 9 tahun jadi wali hakim, ya. Banyak yang Bapak nikahkan. Bapak catat itu buku besar Bapak ada di kampung Bapak 9 tahun di pasar Murah Kira itu. Anehnya yang jadi catatan Bapak dia. Ada yang 3 minggu baru menikah, anaknya sudah lahir. Prosesnya kapan secepatnya? Biasanya kita prosesnya berapa bulan? 9 bulan, ya 10 bulan. Tidak. Patas dalam tol itu, ya. 3 bulan sudah nikah, lahir. Nah, ini anak zina. Nanti kita kajian di situ. Bagaimana hukum anak zina dalam pandangan Islam? Oke. Orang saksi. 2 orang saksi. Nah, yang saksinya ini siapa? Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi saksi bagi pernikahan. 2 orang saksi dua, ya. Laki-laki ya. Nanti syarat-syarat kita lihat. Syarat saksi. Dan yang kelima adalah ikat atau sirat, ijab dan sirat. Oke, ijab kabul. Sirat. Pernah dengar itu ya? Ijab dari siapa? Kabul dari siapa? Ijab. Ijab dari wali perempuan, kabul dari misalnya begini, nanti akan kita diskusikan materi ini berdasarkan nanti akan kita presentasikan berdasarkan materi yang Bapak berikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, nanti kita akan bagi 4 kelompok. 3 kelompok. 4 kelompok bisa ini? 4. Bisa ya, 4 kelompok
dalam hitungan yang kelompok ini laki-laki, ini kelompok 1 ya, laki-laki, kelompok 2 4, kalau 4 berapa? Jadi yang ini kelompok 1 si apa? Dengan 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lain? Itu lainnya. Dalam hitungan 10 semuanya sudah duduk berkelompok. 1, 2, 10 A plus untuk kelompok 3 kelompok 4 ya, plus B C. Oke, mudah ya buat diskusi. Oke, baik, kelompok 1 tugasnya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Kamu diskusikan ini ya, nanti kita tampil masuk dari halaman 126 sampai halaman 103. Oke. Kelompok 2 itu B ya, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, halaman 133 sampai halaman 137 ya. Teruskan dan hasilkan dengan kertas lemparan ya. Kemudian yang ke kelompok 3 ya, kelompok 3 perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kelompok 4 itu di hak-hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam, halaman 138 sampai halaman 144. Ini duduk satu wakil ketua kelompoknya dan sekretarisnya ya. Kita akan tampil presentasi masing-masing kelompok. Baik, Bapak absen yang tadi Bapak lupa 12 PPKM 1 ya. Baik, Bapak absen benar. Oke, yang depan sekarang ya. Muhammad Basran, Muhammad Rifai, Nur akan presentasikan ya, bahasa diskusinya. Nanti kita buka satu pertanyaan untuk oke, baik, kelompok 1 ke depan. Bawah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fisa Andriko, saya dari kelompok 1 dan ini Muhammad Rifai dan ini Okta Hadi. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam.
Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rifai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama itu adanya kesiapan fisik dan mental. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Okta Agardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Rifai, yaitu menerima tujuan nikah. Seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulai untuk membina keluarga sakinah dan rumah tangga. Di antara tujuan itu adalah satu, tercapainya keteraman hati dan ketenangan pikiran. Pembacaan materi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kapan sebuah pernikahan dikatakan haram? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kita Rizka Aulia. Apa itu? Dan pertanyaannya, kapan sebuah pernikahan itu dikatakan haram? Sebuah pernikahan itu haram apabila bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat baik untuk pasangannya maupun dirinya sendiri. Sedikit menambahkan bahwa pernikahan haram itu ketika calon mempelai perempuannya tidak mempunyai wali. Itu. Apakah saudari Rizka sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Terima kasih kepada kelompok 1. Saya sangat puas dengan jawaban dari kelompok 1. Itu saja yang bisa kami presentasikan kepada teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah atau sikap yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk masing-masing kelompok. Sekali lagi kita ucapkan aplaus semuanya ya. Dari tampilan keempat kelompok tadi yang telah dipresentasikan dari hasil diskusinya, sedikit review dan sekalian. Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita apa itu definisi dari pernikahan? Tadi kelompok 1, kalau Bapak salah itu yang pertanyaan. Apa itu definisi pernikahan? Coba siapa yang bisa jawab? Halal, yang paling bisa. Definisi nikah, Rifai? Adapun pengertian pernikahan yaitu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masingnya. Ya, bagus. Terima kasih ya, Pak. Oke, itu dia menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dari definisi itu yang ada tambahan dari ulama itu nanti menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pernikahan. Ya, itu dari segi definisi. Oke, dalam
pandangan Islam, hukum nikah itu ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Ada 5 hukum nikah. Ya. Yang pertama ada yang kedua mubah, yang ketiga sunnah, yang keempat wajib, yang kelima kapan seseorang itu wajib baginya menikah? Silakan bertanya. Ketika seorang pasangan itu mempunyai nafsu dan mampu untuk menikah. Oke, Hasan. Jadi siapa yang bisa menambahkan? Kapan seseorang itu wajib baginya menikah hukumnya? Karena telah memenuhi persyaratan dan ingin menghindari perzinahan. Seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan takut terjatuh kepada perbuatan zina. Itu dia. Ya. Boleh bertanya Pak? Silakan. Apakah kalau menikah itu harus minimal umurnya jangan umur 5 tahun? Menurut saya ini pertanyaan ada persis pertanyaannya. Itu idealnya saja Nanda ya, idealnya ya. Yang laki-laki pada umurnya 25, yang perempuan 21 atau 5 tahun itu idealnya. Dan itu tidak menjadi syarat ya. Kadang mungkin dia sebaya, ya kan? Atau di atas kita ya. Atau mungkin istrinya sudah lebih tua ya. Atau istrinya mungkin masih muda ya. Dan itu jodoh, itu yang namanya jodoh. Setelah itu nggak tahu kita. Dan masing-masing kita ini sudah tertulis 50.000 tahun sebelum kita diciptakan oleh Allah, telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan takut tidak ada jodoh. Mungkin di sini mungkin belum ada lahir jodohnya, ya. Bisa saja, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini adalah sekalian, alhamdulillah Bapak mengucapkan syukur. Nah, munakahat adalah pembahasan yang sangat-sangat butuh kepada kita ilmu, ya. Mau tidak mau kita semua akan menjadi calon suami, menjadi calon istri. Maka kita wajib mengenal hukum-hukum Islam, ya, supaya jangan tersalah dalam sebuah pernikahan. Ya, karena pernikahan itu adalah sakral. Itu apa namanya itu? Sesuatu yang religi, sesuatu yang menjadikan menghalalkan hubungan yang haram menjadi halal dan akan melahirkan keturunan. Ya, maka pilihlah ya tunkahul mar'ah al arba. Dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Jamaliha, kecantikannya, limani hartanya, dinasabiha keturunannya, walidiniha dan agamanya. Fasfar bizatidin taribatnya dan pilihlah yang kuat agamanya, kamu akan beruntung. Nah, jadi kalau dapat yang keempat-empatnya alhamdulillah itu ya. Kalau tidak ada yang keempatnya sekurangnya dan yang paling beruntung adalah yang beragama. Dan sebaik-baik perhiasan dunia apa? Khairu mata'ud dunya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan yang paling baik itulah wanita yang soleh. Jadilah kamu nanti jadi wanita solehah, pendamping suamimu dan pendamping istri, ya. Dan jadikan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, dan bahkan anak-anak yang soleh. Dan sekalian, pembelajaran kita mungkin kena habis waktu. Bapak ingin kembali agar ini tugasnya di resume, ya. Kemudian dicatat di buku tulisnya. Nanti kita akan ada evaluasi, ya. Evaluasi tes itu untuk ujian harian. Nah, tingkatkan terus pembelajarannya karena kita masih dalam suasana COVID ini, ya. Di pagi masih sini belum bisa gabung, ya. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat menyelesaikan materi dengan baik dan memahaminya. Ya, karena waktu kita telah habis, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikian Anda sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita pertemuan di minggu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.